damai sejahtera buat semua pemirsa yang di rumah. Saya percaya dalam keadaan sehat dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita saat ini menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan siap diberkati Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat tanpa batas. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Terpujilah Tuhan. Pemirsa di rumah dimanapun berada, saya percaya kita siap untuk memuji menyembah Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Terpujilah Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita naikkan, pujian kita naikkan, itu iya dan amin, dan memberkati kita semua pemirsa yang di rumah. Saya doakan semua tetap sehat, tetap semangat, dan diberkati dalam segala hal oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun Anda, mari siap-siap terima berkat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan senangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita lagi lebih memuji menyembah Tuhan serta mendengarkan kesaksian dari saya, ya, yaitu host malam pujian dan renungan, pasti semua sudah pada kenal ya. Ya, sudah kenal? Jika yang belum kenal, tuh ini di bawah di sini ada nama hostnya, ya, silakan dibaca. Nah, puji Tuhan semua karena kasih dan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mungkin pemirsa tahu bahwa beberapa saat yang lalu malam pujian dan renungan dan berbagai konten yang kami pegang sempat terhenti hampir sekitar 1 minggu, ya. Hampir 1 minggu sempat terhenti karena memang ada sesuatu yang harus membuat kita terhenti sementara. Dan puji Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan hari ini tanggal 15 November 2020 kita bisa melakukan kembali aktivitas yang rohani ini.
Tentunya dengan tujuan rindu memberkati banyak orang, dengan tujuan untuk menjadi berkat, dengan tujuan biar kemuliaan Tuhan, ladang Tuhan, mari kita tuai bersama-sama supaya begitu banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Terlebih mereka akan merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati dan mendapatkan jaminan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, siapkan hatimu, kita akan terus memuji Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Kami ini siapa Tuhan? Jika bukan karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, mungkin kami akan seperti rumput, kami akan seperti kapas, kami akan seperti hewan-hewan lainnya Tuhan. Dan mereka pun Engkau tidak tinggal diam, Engkau pelihara Tuhan, apalagi kami yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oh, kami bangga Tuhan. Kami bersuka cita dan kami terus menikmati damai sejahtera yang Engkau janjikan, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam pujian dan renungan, kerinduan kami menjadi berkat tanpa batas. Akhirnya Tuhan, Kau izinkan tayang kembali setelah off beberapa episode, beberapa minggu. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Oh, Engkau luar biasa Tuhan. Segala sesuatu yang Kau telah izinkan, kami percaya Tuhan bahwa sudah seizin-Mu dan sudah diperhitungkan Engkau. Maka untuk mendatangkan kebaikan, kami percaya Roh Kudus yang turut bekerja di dalam segala hal. Tuhan Yesus, berkati semua pemirsa yang di rumah, yang saat ini sedang menonton secara live maupun yang menonton ulang kembali pada tayangan berikut-berikutnya. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, kesembuhan daripada-Mu Tuhan, Engkau berikan buat semua pemirsa yang di rumah, dimanapun berada yang sedang menonton saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, kasih-Mu, tuntunan-Mu, pengembalaan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan inilah doa kami. Haleluya. Mari semua yang pemirsa yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Semua siap diberkati dan saya percaya kita semua yang sudah diberkati dan terus diberkati, oke? Dan kita mau menjadi berkat tanpa batas. Jika pemirsa saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, mari sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa sebentar saja, hanya beberapa detik, share, bagikan video ini, tayangan ini, sehingga begitu banyak orang akan menikmati kebaikan Tuhan. Begitu banyak orang akan tahu tentang kebaikan Tuhan. Oke, pemirsa yang di rumah, kita mau angkat pujian kita. Sebelum saya bersaksi ya, bagaimana pemirsa saya sudah separuh nyawa hilang, tapi separuh nyawa itu yang hilang kini kembali lagi, sehingga saya boleh bersama-sama semua pemirsa kembali untuk membawakan acara yang kita tunggu, malam pujian dan renungan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa, Yesus Kristus yang memberikan kemenangan dan kesembuhan. Amin. Jika ada yang sakit saat ini, saya percaya setelah menonton tayangan ini, kita imani Tuhan Yesus akan melawat, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Amin. Seperti Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup saya saat ini. Haleluya. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan saya mau kita lebih dalam lagi memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang memang pujian-pujian penyembahan ya pemirsa ya. Terima kasih Tuhan.
Mari semua pemirsa, saudaraku, sahabatku, teman-temanku, timku, angkat pujian kita. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dimanapun engkau berada, doa kami, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, Yesus, bersama-Mu Tuhan kami nikmati. Satu hal yang ku rindu, mari pemirsa bersama-sama katakan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
karena kasih-Mu. Oh, haleluya. Diberkatilah semua pemirsa yang di rumah. Benar apa yang dikatakan pujian ini. Lebih baik kita di dalam rumah 1 hari dibandingkan 1000 hari tempat lain. Apalagi tempat yang di mana di situ hanya membuat kita tidak bisa berkembang, malah kita terhanyut di dalam sebuah kesalahan. Maka Tuhan katakan di sini, Tuhan mau kita semua pemirsa, kita berdiam diri, kita hidup di dalam Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sepanjang hidup kita, Tuhan mau kita terus hidup di dalam Dia, biar kehidupan kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemirsa, saya akan lanjutkan ya kesaksian saya. Beberapa waktu yang lalu kita off hampir sekitar 1 bulan ya, seperti itu. Terakhir Pastor Jerry M. Tobing menyampaikan firman Tuhan. Nah setelah itu beberapa hari kemudian, hari Selasa, saya merasa sedikit tidak enak, batuk ya. Batuk, kemudian batuknya saya anggap saya kebanyakan makan gorengan, mungkin seperti itu karena saya suka jajan ya. Apalagi pekerjaan saya memang jarang ada di tempat gitu kan. Jadi sering berkunjung ya, misalnya ke sebuah tempat dan ke sebuah tempat. Ya saya katakan saya berkunjung itu biasanya ketemu pimpinan yayasan atau langsung dengan ketua yayasan, dengan kepala sekolah, dengan beberapa ya orang penting di sekolah lah, karena saya menawarkan sebuah kerjasama dengan sekolah, pekerjaan saya ya. Kemudian memang setelah itu saya jarang sekali makan di tempat, di rumah maupun di kantor maupun di tempat saya bekerja seperti ini, di studio. Nah jadi singkat kata, kayaknya mic-nya ini terlalu banyak ini. Nah jadi singkat kata, setelah itu saya tidak tahu juga ya, tidak tahukah apakah saya terlalu sering jajan, makan goreng-gorengan di luar, ataupun makan kadang-kadang kita tidak tahu ya bagaimana kebersihannya, bagaimana situasinya seperti apa di situ gitu kan. Namun saya tetap positif aja, ya udahlah kita minum obat batuk saja mungkin sembuh. Oke, batuk tidak sembuh. Kemudian hampir 3 hari tidak sembuh, kemudian datang demam. Saya anggap demam itu ya karena saya batuk jadi radang. Ya radang biasa itu menyebabkan demam ya. Jangan hanya batuk, sakit gigi aja. Kadang kala misalnya terlalu lama itu bisa menyebabkan radang. Ataupun di tempat bagaimana kita yang terluka infeksi itu bisa menyebabkan radang. Dan akhirnya saya coba minum paracetamol gitu kan, untuk menurunkan demam saya. Dan saya masih mengkonsumsi obat batuk juga. Namun setelah 1 minggu saya masih juga hadir di sini. Membawakan itu minggu masih membawakan pujian-pujian di sini. Kemudian setelah itu kok saya merasa tubuh saya semakin hari kok tidak turun ya demamnya. Malam harinya itu demamnya bisa menggigil pemirsa, malam bisa menggigil. Cuman di situ saya merasa ada apa ini? Saya bertanya kepada Tuhan ini apa ya? Apalagi sekarang dikit-dikit demam batuk itu langsung konotasinya itu langsung disinkronkan itu dengan corona, COVID-19. Nah seperti itu. Nah itu ada cerita yang menarik pemirsa tentang berkaitan COVID-19. Nanti kita akan cerita-cerita pemirsa. Nah saya berharap jangan ada yang pindah channel atau matikan handphonenya, karena ini seru banget saya alami. Dan saya jujur aja di dalam keadaan saya beberapa minggu kemudian, 1 minggu kemudian masuk minggu berikutnya, saya merasa tidak enak banget. Mulai nafsu makan mulai hilang. Ya, saya sudah ke dokter 2-3 dokter, tapi hasilnya ya menurut saya tidak efektif karena minum obat demamnya hilang, tapi pada malam hari demamnya naik lagi. Saya bingung apakah ini, ya kan? Apakah ini? Tapi saya sudah mulai curiga ini jangan-jangan ya ada salah makan, kemudian infeksinya di dalam di sini, ya kan? Apakah di usus atau di bagian lainnya seperti itu? Saya mulai curiga di sana. Apalagi sebelumnya saya memang sibuk banget sebelumnya di sini, di studio juga, dan kemudian di tempat kerja saya di satu ruangan lagi. Itu membuat saya 2 minggu itu harus bangun ekstra pagi.
bangun jam 6, siap-siap jam 7, beres-beres seperti itu ya. Kita biasalah ya, bangun, pujian penyembahan segala macam, kemudian beres-beres, mandi, dan sarapan saya enggak. Karena dulu kebiasaan saya paling sarapan ya kue sebiji 2 biji gitu aja, sama kopi. Kopi, saya pencinta kopi yang luar biasa. Satu hari bisa 4 kali, bisa 3 kali pemirsa, seperti itu. Namun itu hal yang kurang baik ya pemirsa, jangan ditiru. Itu hal yang tidak baik, jangan ditiru. Kemudian saya bangun jam 6, jam 7, jam 8 berangkat. Jam 7 berangkat, sampai di kantor, sampai di studio juga. Saya harus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya ini pekerjaan juga daripada Tuhan. Cuma saya yang kurang berhikmat pemirsa. Ini kelalaian saya. Ini pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan mengirimkan berkat-berkat kepada kita, dan saya mengerjakannya dengan baik. Kemudian makan gak makan, kadang-kadang sampai jam 2, kadang-kadang sampai jam 3 sore baru makan nasi. Nah, di situ cukup membuat saya lelah. Paling saya di sini hanya makan ada snack lah. Cuman itu menurut saya kurang ya. Dengan ukuran badan saya dulunya yang 86 kilo, hanya beberapa snack kayaknya kurang. Nah, bagaimana selanjutnya pemirsa? Bagaimana selanjutnya? Nanti saya akan cerita lagi. Nanti akan cerita lagi tentang bagaimana saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa itu. Nah pemirsa, sebelumnya saya mau ajak kita semua angkat pujian dulu. Karena selama saya sakit, saya hanya bisa bernyanyi. Kenapa hanya bisa bernyanyi? Saya hanya bisa berdoa, hanya bisa bernyanyi, bermazmur, dan menyembah. Selebihnya saya sudah tidak bisa apa-apa pemirsa. Makanya saya katakan separuh nyawa hilang, dan Tuhan mengizinkan semua itu semua untuk sembuh. Separuh nyawaku kembali. Sehingga di sini masih separuh, di sana yang separuh yang hilang kembali lagi jadi satu. Oke, kita bisa menjadi berkat tanpa batas. Oke, kita akan memuji menyembah Tuhan. Ini pujian yang paling senang saya nyanyikan. Pujian yang dimana selalu saya nyanyikan waktu itu saya lagi di masa-masa kuliah. Paling suka pujian ini. Pemirsa ingat sama-sama. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memberkati kita, dan Tuhan mau kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Angkat pujian kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nikmati kehadiran Tuhan. Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Saya katakan Tuhan sedang melawat kita. Tuhan akan mengajar, menasihati kita. Tuhan siap memberkati kita semua pemirsa. Buka hatimu. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan saja.
percayalah segala masalahmu tidak lebih besar daripada Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupanku Tuhan. Mari pemirsa, kita akan lanjutkan. Ya, kesaksian saya. Oke, setelah kenapa saya katakan tadi saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa, memuji dan menyembah. Karena pemirsa, waktu itu saya sakit. Ya, saya sakit itu sudah terbaring. Seminggu kemudian nggak sembuh, ke dokter beberapa kali nggak sembuh. Saya sudah terbaring, pemirsa bisa bayangin. Saya, orang begitu banyak, ada pesan-pesan masuk, saya sudah tidak bisa menghandle. Jujur aja, pekerjaan saya sudah tidak bisa menghandle. Akhirnya saya minta partner saya, tolong bantu saya handle. Karena kita masih, pemirsa, kita masih beberapa kerjasama dengan sekolah yang belum selesai dan harus diselesaikan juga dalam waktu dekat gitu kan. Akhirnya saya berusaha minta partner saya, tolong bantu saya handle. Saya sudah tidak bisa. Karena pegang handphone aja sudah nggak bisa. Anggapan ini handphone, saya mau pegang aja nggak bisa, nggak ada tenaga, lemes. Karena berhari-hari nggak bisa makan, nafsu makan nggak. Nah pemirsa, itu dia. Jadi saya pencet handphone, balas-balas pesannya, yang saya balas itu pasti penting banget. Kalau yang tidak penting saya anggap udah nggak bisa. Ngertiin aja lah, masa aku begitu nggak. Saya balasnya itu taruh di atas tempat tidur, saya balasnya pencetnya satu-satu, begini. Jadi udah nggak bisa. Oke, thank you, sorry ya, sorry. Hanya bisa begitu. Tolong bantu saya. Saya hanya bisa begitu dan saya jujur. Makanya saya bilang, ini anggap sudah separuh nyawa hilang gitu loh. Mau berdiri, saya terbaring. Kemudian bukan berdiri, mau duduk di atas tempat tidur, nggak bisa. Bangun, akhirnya jatuh lagi. Tulang ini udah kayak nggak punya tulang, badan ini udah nggak punya tulang. Jadi memang sama sekali nggak punya tenaga. Dan akhirnya obat juga kita konsumsi, tapi kayaknya begitu-begitu aja gitu loh. Minum obat, demamnya hilang, nanti datang lagi gitu loh. Sampai saya dikasih obat dokter ya yang kandungannya cukup tinggi, juga nggak efek pakai gimana gitu loh. Oke, bagus dipakai, kemudian hilang lagi gitu, datang lagi demamnya. Akhirnya saya minta kepada istri, tolong saya mau diinfus, karena kalau nggak diinfus mungkin malam ini sudah selesai, memang nggak bisa apa-apa lagi. Buka mata aja udah susah pemirsa. Cuman istri saya selalu tanyakan, ada teman juga tanyakan, bisa ya, penciuman masih oke nggak? Penciuman baik-baik aja saya bilang. Makan bisa berasa, cuman nggak bisa makan karena nafsu makan nggak ada. Di dalam tuh nolak, nggak bisa masuk. Nah di situ yang membuat agak tenang ya, karena misalnya kalau nggak bisa penciuman kemudian nggak berasa, itu ya pasti pendekatannya itu sudah tau lah, COVID-19 seperti itu kan. Nah akhirnya istri saya berusaha dengan caranya gimana. Akhirnya dokter bisa ke rumah, kemudian diperiksa. Dia nggak periksa gimana sih, dia lihat saya ceritakan apa yang terjadi dengan diri saya. Dia langsung bilang, ini bisa hepatitis atau tipes, seperti itu. Oh,
saya baru ingat kan, tipes kan gejalanya malam itu pasti dingin ya, pasti dingin, kemudian pagi hari tuh lebih enakan gitu loh. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya diinfus dulu, kemudian dikasih vitamin segala macam, ya pokoknya masuklah, yang penting itu dari dokter gitu loh. Dan saya tidak mau, obat itu saya tidak berani coba-coba gitu kan, kalau nggak jelas saya takut jujur aja. Nah akhirnya diinfus beberapa hari, kemudian diinfus hari ini, besoknya dokternya datang lagi, dibilang langsung cek darah, ambil darah, kemudian puji Tuhan semua terorganisasi dengan baik, kita koordinir dengan baik gitu loh. Yang cek darah juga bisa datang ke rumah gitu kan, ngambil sampel darah saya, kemudian beberapa jam kemudian keluar. Memang di situ dokternya langsung ngabarin saya bahwa tipesnya tinggi banget, racunnya banyak banget katanya seperti itu. Dan fungsi hati semua baik-baik aja, yang lainnya baik-baik aja, aman-aman aja. Dan saya bilang ke dokter, yakin nih hanya tipes dokter, nggak ada yang lain. Misalnya yang lagi booming sekarang, kamu baik-baik aja, dia bilang. Hilang penciuman? Enggak, saya bilang begitu. Berasa apa-apa? Enggak. Jika kamu COVID, dia bilang sampai begitu, bagaimana orang satu rumah mau bisa baik-baik aja, sedangkan kamu dalam satu rumah gitu loh. Oh iya juga sih dokter ya. Oke, saya positif aja bahwa semua baik-baik aja lah. Dia dokter lah, kalau kita banyak ngotot, ya enggak baik juga ya. Kita pikir kembali juga, satu rumah, istri saya yang ngerawat saya, mama saya di sana, anak-anak saya di sana, semua baik-baik aja gitu loh. Ya udah, saya positif aja, dan ya saya percayalah Tuhan membela kita gitu kan. Nah akhirnya saya infus, kemudian sudah ini beberapa hari kemudian mulai bisa bertenaga, mulai bisa ngangkat handphone. Pemirsa, di situ saya mulai membaca, tapi saya susah untuk membalasnya karena banyak banget, dan saya tidak berani terlalu banyak melihat handphone ya, karena silau banget, jadi saya nggak berani begitu. Nah kemudian singkat cerita setelah itu, nah saya sudah lebih enakan, dan ada hal yang membuat saya terkejut, benar-benar shock waktu itu. Saya enakan, saya sudah bisa makan bubur setiap hari, nggak boleh yang lain, katanya banyak racun di dalam usus saya. Ya emang sih, ya emang benar begitu. Nah, jadi ada hal yang membuat saya terkejut dan saya shock banget. Saya tengah sakit begini, tapi ada berita yang sangat mengejutkan. Pemirsa, beritanya apa? Mari, saya mau mengajak kita menyembah Tuhan dulu, biar kita siapkan hati kita untuk mendengar kesaksian berikutnya, oke? Nah, ada pujian ini akan kita mainkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan selalu peduli dan mengasihi kita. Selama saya sakit, pemirsa, saya hanya bisa berdoa, memuji, menyembah. Jujur, tidak bisa tidur waktu itu, susah banget tidur. Ada beberapa hari, 2-3 hari, saya hanya tidur mungkin sejam, karena nggak tahu ya, sakit ini mungkin terlalu banyak efek obat atau gimana. Ketika saya pejamkan mata, saya kayak melihat banyak sesuatu, kejadian. Hanya bisa begitu. Pejamkan mata kayak mau tertidur, tapi melihat kejadian sampai ada ketakutan yang luar biasa. Bayangin pemirsa, tapi ketika saya bangun, ketika saya masih sadar, tapi saya bisa berdoa di situ. Mengalami hal-hal ketakutan luar biasa, saya bisa berdoa, saya bisa menyembah, memuji. Saya percaya, saya sangat percaya pemirsa. Pemirsa juga harus sama, mempunyai iman yang sama. Pemirsa harus selalu percaya bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar, yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita, yang menjamin di dalam hidup kita. Saya percaya. Ada yang mau menarik, ada yang membuat kita gelap segala macam. Saya memuji, menyembah. Tuhanku luar biasa, haleluya, aku percaya Tuhanku berkuasa. Itu yang saya bisa katakan, karena saya sudah bisa berjam-jam memuji, menyembah Tuhan, terbaring seperti itu. Ini yang saya nikmatin juga. Nah, kita nanti akan lihat ada hal yang membuat kita ketakutan, shock. Kemudian di balik itu semua ada sesuatu yang membuat kita bersuka cita luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Hari ini nggak usah iklan-iklan lagi, nggak usah break-break lagi. Kita terus memuji menyembah Tuhan karena banyak banget yang akan saya bagikan untuk menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus luar biasa. Di posisi apapun, di situasi apapun, Tuhan Yesus hadir untuk membela, menemani kita semua.
pemirsa dimanapun berada yang sedang menonton, naikkan pujian kita dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh imani setiap kata-kata di dalam pujian ini dan nikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Pemirsa, percaya Allah yang peduli, Allah yang mengerti sumber segalanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yesus, Kau yang mengerti. Pemirsa, Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang kita rindukan sekarang. Minta dan datang kepadanya, pemirsa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tidak membiarkan kita, pemirsa, sendiri, sebab Allah Dia tidak akan membiarkanmu sendiri, Dia tidak akan membiarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti kehidupan kita. Allah sangat peduli dengan kehidupan anak-anaknya.
Oke, pemirsa, pujian ini mengatakan bahwa Allah kita mengerti, Allah kita peduli segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya akan lanjutkan kembali. Seperti pujian kita naikkan barusan ini, ya, Allah mengerti, Dia Allah yang peduli. Saya percaya waktu saya mengalami sakit penyakit itu, sakit tipes yang udah cukup parah seperti itu, saya percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyembuhkan. Kita harus punya iman seperti itu, pemirsa. Ya, kita harus punya iman seperti itu. Dan sama sekali saya tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau tidak sayang saya? Kenapa Engkau izinkan dalam kehidupan saya? Saya sama sekali tidak terbesit kata itu. Tapi saya berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, ada sesuatu yang mau Engkau tunjukkan kepada saya dan seorang di sekitar saya. Benar, Tuhan baik, pemirsa. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Satu, Tuhan, kita percaya kita mengalami sakit penyakit itu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyembuhkan kita. Tiga, pemirsa, ya, lewat sakit penyakit ini Tuhan memberikan satu kalau kita naik mobil ya atau naik motor, bukan rem ya. Lu jangan sesekali keluar terus nih. Ini lagi parah nih Pontianak waktu itu. Lagi parah-parahnya, kayaknya sampai hari ini juga jumlah kasus tambah banyak. Nah, Tuhan berikan rem kepada saya waktu itu. Saya percaya. Kalau enggak, saya itu sering ngumpul ya. Sering ngumpul juga kalau sudah sore misalnya, atau punya hal apa, saya suka ngumpul dengan beberapa rekan saya. Nah, Tuhan memberikan rem seperti itu, saya percaya. Dan yang keempat, Tuhan mau menunjukkan orang-orang di sekitar saya yang mengasihi saya, yang sayang kepada saya, yang perhatian, yang peduli kepada saya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Oh Tuhan, Engkau sangat-sangat baik, saya katakan. Sama sekali saya tidak punya pandangan negatif. Tuhan, kenapa Engkau izinkan saya sakit? Tuhan, kok tidak adil? Enggak boleh seperti itu. Saya percaya saya selalu bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti ketika sakit, ketika mengalami musibah, mengalami sesuatu kendala, kita mengatakan Tuhan, kok Engkau tidak membela saya? Kenapa Engkau, mana kebaikan-Mu? No. Tidak seperti itu. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dan yang kelima, Tuhan sedang memproses saya. Ya, Tuhan sedang memproses saya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Tuhan enggak luar biasa. Kebiasaan buruk apa sih pemirsa, teman-teman, saudara? Ya, saya punya kebiasaan itu makan itu tidak teratur. Ya, saya bilang kadang, apalagi kalau udah siang ya, kue pun enggak sarapan. Kopi enggak, kadang yang lain enggak, susu semua enggak. Kadang minum air putih, mandi, udah langsung berangkat. Kadang udah jam 2, jam 3 baru makan. Selama 2 minggu itu memang kita punya pekerjaan luar biasa. Tuhan itu baik, saya bilang. Dia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan. Oke? Nah, akhirnya saya harus mulai sekarang jam 9, saya harus sarapan. Sarapan dengan bubur aja cukup lah. Kemudian ya untuk memberikan stamina, ya yang lain-lain tahulah ya, misalnya ada vitamin, ada tambahan-tambahan suplemen lainnya untuk kekuatan tubuh kita supaya tetap fit dan kita tetap bisa aktivitas dengan baik. Ya, dan di situ Tuhan memproses saya juga. Saya lihat yang kelima ini, kebiasaan-kebiasaan buruk saya juga. Saya bekerja itu kadang-kadang tidak mengenal waktu, tinggal sedikit lagi. Akhirnya lihat-lihat sudah subuh gitu kan. Nah, memang ini yang harus saya perbaiki. Tuhan Yesus baik, benar-benar baik. Saya bilang tidak ada satupun yang bisa menyalahkan Tuhan. Tidak ada. Tuhan memproses saya. Dan saya percaya masih banyak hal yang akan Tuhan tunjukkan satu persatu di balik apa yang saya alami. Nah, ada satu hal lagi yang saya bilang yang bikin saya shock. Ya, ketakutan. Nah gini pemirsa, sebenarnya saya tidak mau ceritakan terlalu banyak, tapi nggak apa-apa supaya ini menjadi satu pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan mulut kita
dengan apa yang akan kita bicarakan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang keluar dari mulutmu itu dari hatimu. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu gampang untuk membicarakan sesuatu. Pas saya lagi sakit, saya lagi lemah-lemahnya, saya dihubungi, ditelepon segala macam untuk cek COVID. Saya bilang saya nggak apa-apa. Ini beberapa teman hubungi saya bilang nggak apa-apa. Dokter udah juga bilang saya nggak usah gitu loh. Lu nggak punya kendala seperti apa-apa. Seperti itu gitu loh. Ngapain gitu loh. Lihat sekelilingmu aja, orang-orang sekitarmu semua sehat-sehat kok gitu kan. Buktinya puji Tuhan sampai hari ini dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Ya bukan berarti kita anti sakit gitu loh. Tapi memang kondisinya seperti itu. Buat apa dipaksakan gitu kan. Nah saya nggak mau. Kemudian juga datang kabar berita kepada istri saya bahwa saya membawa apa, pemirsa tahu? Shock kan? Saya membawa virus kepada beberapa orang yang positif. Saya shock kan? Shock nggak pemirsa? Dan ada kata-kata yang ngarangnya sampai jauh kemana-mana, tidak sesuai, dan di cross check, diverifikasi, hanya bilang, maaf salah baca. Tuhan, saya bilang berkati mereka. Tuhan terus pakailah mereka. Ubahkan mereka Tuhan. Pemirsa tahu, hal itu terjadi beberapa orang di sekitar saya, termasuk beberapa saudara saya. Ini pencemaran nama baik nih, harus dilaporkan. Tidak punya bukti, tapi saling menyalahkan. Seperti itu. Bukan saling menyalahkan sih, mereka menyalahkan, saya tidak menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Saya tetap positif, Tuhan Yesus baik. Nah ini yang perlu kita jaga mulut ini ya. Kemudian mata, apa yang kita lihat benar-benar apa iya atau enggak. Jangan sampai menyebarkan isu yang tidak baik. Saya bilang Tuhan ampuni mereka, beri mereka kesempatan, dan biarlah mereka jadi seperti-Mu Tuhan. Ini yang membuat saya shock. Itu saya menangis. Kenapa bisa ada perkataan seperti itu gitu loh. Padahal saya tidak bersentuhan dengan mereka. Saya bingung. Dan kemudian telepon berdatangan juga menanyakan, ada yang marah-marah gitu loh. Kenapa sih begitu? Kenapa sih ngomongnya begitu gitu? Udah nggak apa-apa. Nanti waktu akan menentukan, saya akan berbicara baik-baik, menanyakan yang sesungguhnya. Banyak yang tidak terima dengan seperti itu. Makanya saya bilang, dalam sakit saya ini, saya mengenal begitu banyak orang yang mengasihi saya, peduli kepada saya, yang sayang sama saya. Akhirnya saya tahu mereka yang suka tanya kabar, mereka yang marah karena sesuatu yang tidak benar. Terima kasih banyak semua teman-temanku yang sedang menyaksikan mungkin saat ini ya. Engkau luar biasa, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya buat saudara. Amin. Berkat itu akan menghampiri saudara dan engkau tidak perlu mengejarnya lagi. Haleluya. Nah, saya mau katakan di sini ada artinya bahwa kita sebagai manusia ngapain sih, misalnya pun si A si B itu positif COVID-19, apakah perlu disebutkan bahwa dia yang menyebarkan segala macam? Saya pikir nggak perlu ya. Apa yang kita dapat? Oh, mungkin kamu akan bela diri, ini bukan dari saya, dari si A, si B, si C. Like this, seperti itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mau engkau saling mendoakan. Tuhan mau kita saling memberkati. Tuhan mau kita bersekutu di dalamnya. Tuhan tidak berkenan untuk hal seperti itu. Oke? Mari, siapapun dimanapun engkau berada pemirsa. Makanya saya katakan separuh nyawa saya hilang ini bukan hanya karena sakit, tapi karena berita-berita yang menurut saya tidak sesuai. Itu membuat saya gimana, tapi saya percaya pujian sembah yang saya naikkan kepada Tuhan itu memberikan saya kekuatan
Tuhan mengirimkan cara-caranya untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan, pemulihan. Jika saat ini engkau sedang sakit, siapapun, dimanapun, apapun sakitmu, oke. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda, saya bukan dokter. Tapi ada Tuhan saya, Yesus Kristus, Dia sanggup menyembuhkanmu, pemirsa. Dia sanggup menyembuhkanmu. Nanti kita akan berdoa, apapun sakitmu, serahkan kepada Tuhan. Apapun masalahmu, serahkan, datang kepada Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang berkuasa. Kuasanya sanggup, kuasanya bisa, kuasanya mujizat berlaku sampai hari ini dan selamanya. Amin. Haleluya. Saya bukan pengkhotbah, pemirsa. Ini kesaksian, tapi saya terlalu bersemangat ya. Cek one. Oke, saya sangat bersukacita pada hari ini. Jujur bisa menyapa semua pemirsa kembali, dan beberapa hari yang lalu saya juga udah mulai sebuah konten baru. Saya berharap sebuah konten-konten yang saya berikan itu bisa bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Nah, oleh sebab itu pemirsa, jangan terlalu buru-buru menyalahkan atau sampai menyalahkan Tuhan. Benar deh, percaya deh kataku, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Bukan wanita tidak pernah salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah ya. Bukan wanita tidak pernah salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia merancang, ya, Dia mengatur, Dia merencanakan, dan Dia merealisasikan buat kita semua. Waktu Tuhan itu luar biasa. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari pujian ini akan kita angkat bersama-sama. Bersama-sama pemirsa. Telah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang masanya Tuhan yang terbaik bagi kita. Bagi semua pemirsa yang di rumah, angkat pujian kita, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Luar biasa kebaikan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, rancangan Tuhan di dalam hidup kita pemirsa. Mari berserah penuh, percaya penuh, imani penuh, bukan sebagian, seperempat, atau sedikit saja, tapi totalitas. Serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, dan lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, Tuhan firmankan, terima.
terima kebaikan Tuhan, terima berkat Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus. Di cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang amin. Kita sepakat katakan amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah rancangan Tuhan. Di dalam waktu Tuhan ada rencana Tuhan. Di dalam waktu Tuhan ada kasih karunia, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan. Oke? Pemirsa, baik, saya akan lanjutkan. Haleluya. Nah, namun sebelumnya saya minta izin dulu ya, karena di sini cukup dingin, kering juga ya. Nah, biasa ada break-break itu biasanya buat minum pemirsa. Oke, kita nggak pasti kayak break-break dulu ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Dan saya pengen banget Tuhan mau saya menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan ya. Dan ini semua kita lakukan tentang kebaikan Tuhan, hanya untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan saja, biar Tuhan yang dipermuliakan. Nah, oke, sampai sejauh ini saya percaya setelah saya pulih, dokter mengatakan sebaiknya jangan terlalu banyak kesibukan. Ya, saya sadar itu, dan akhirnya memang untuk kesibukan luar saya tidak boleh dilakukan lah ya, kecuali yang sangat mendesak. Nah, begitu juga untuk menerima tamu-tamu, misalnya teman-teman mau main ke sini, saya juga belum bisa menerima, kecuali misalnya saya kan juga punya usaha toko elektronik ya. Jadi jika ada pelanggan yang mau datang beli, ya nggak mungkin saya bilang enggak dong, ya kan. Tetap kita menjalankan protokol kesehatan gitu kan. Saya sih tidak melayani lebih banyak karyawan maupun istri saya. Saya lebih banyak memantau, karena kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus kita lakukan. Selama saya sakit, toko tutup 10 hari tidak buka. Yaitu toko ya yang biasanya buka setiap hari ya, kecuali minggu bukanya setengah hari gitu kan. Nah, 10 hari tidak buka. Pemirsa, teman-teman, saudaraku, bisa bayangin begitu banyak tanggung jawab yang harus saya lakukan, seperti itu kan. Dan saya tidak pernah melihat kerugian seberapa besar gitu ya. Saya percaya itu rencana Tuhan ya sudah, jangan menyalahkan apa-apa gitu loh, rencana Tuhan, dan kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Tadi saya katakan ada 5-6 poin gitu ya. Nah, cuman saya punya tanggung jawab, misalnya toko elektronik ini kita misalnya ada nota-nota jatuh tempo, berarti kita harus membayarnya, itu kewajiban kita. Jadi ada 2 tipe tamu yang saya terima, pembeli sama dari supplier, sales, atau dari distributor. Itu yang harus saya terima, karena itu punya kewajiban harus membayar nota jatuh tempo. Kenapa saya tidak mempersilakan tamu untuk datang dulu? Karena saya tahu dokter memberitahukan kondisi saya belum sehat penuh, jadi selama 2 bulan ini kamu mesti jaga kesehatan yang baik-baik, jaga makan dan rutinitas konsumsi yang yang dokter berikan, seperti itu ya, dan saran-saran dokter. Jadi saya melakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman, sorry ya, bukannya saya tidak menerima tamu karena apa, tapi tidak seperti itu. Misalnya karena takut atau bagaimana, ya
kita bukan takut, tapi kita saling menghormati, jaga jarak dulu, kecuali ada yang benar-benar urgent, harus kita apa sih istilahnya, yang udah penting banget, baru kita bisa ketemuan, itu pun dengan cara menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, ya kan, jaga jarak, kemudian selalu bawa hand sanitizer, ya kan, seperti itu ya. Nah, dan selalu berdoa, apapun yang kita lakukan serahkan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat semua sahabat-sahabat, teman-teman, baik yang di sosmed, baik yang saudara-saudara, kemudian yang tatap muka dan sebagainya. Dan semua pihak keluarga baik banget selama saya sakit. Saya tahu mereka sangat peduli. Ada yang mengirimkan hand sanitizer buat dipakai, ada yang mengirimkan apalagi ya, disinfektan dari jauh-jauh loh, bukan Pontianak, malah dari Jakarta, mengirimkan obat segala macam. Saya merasa Tuhan, Engkau baik. Engkau mengirimkan orang-orang di sekitar saya yang kadang-kadang saya tidak pernah pikirkan mereka sampai seperti itu. Tapi mereka mengerti banget. Nah, itulah kebaikan Tuhan, saya bilang. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan ya. Oke. Oke, sebentar. Sebelum saya melanjutkan kesaksian ini dan setelah itu menutup acara ini, kita harus mendengarkan dulu ya, menyaksikan dulu video untuk firman Tuhan. Nah, hari ini pemirsa, saya mengoperasikan semuanya, menyiapkan semuanya. Ya, saya percaya ini karena kekuatan daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, dipercayakan bisa menguasai hal seperti itu. Nih saya kontrol dari jauh nih. Lihat ini apa? Mouse-nya ya. Jadi saya bisa kontrol, mau ngapain aja di sini bisa. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan menyaksikan dulu ini firman Tuhan yang akan setiap ya. Namanya firman Tuhan berseri. Jadi berseri ini, oke. Di sini saya akan kontrol semuanya, akan saya tayangkan buat semua pemirsa yang di rumah. Nah, jika ada pemirsa yang mau kesaksian, yang mau terlibat di dalam acara seperti ini, silakan hubungi saya. Nanti kita akan komunikasikan, kita akan bersama-sama menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan dulu tayangan video firman Tuhan yang berseri ini. Mazmur 17 ayat 1-15. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam,
seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan, dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Haleluya. Mari pemirsa, saudara terkasih dalam Tuhan, siap memuji Tuhan, siap meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Mari angkat suara kita, pujian kita, agungkan Tuhan kita. Haleluya. Percaya Tuhan, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Katakan bersama-sama, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Pemirsa yang di rumah, saya percaya kita bersuka cita dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mari pemirsa, jika Anda yang tertinggal menonton video ini, tayangan ini, acara ini, Anda bisa memutar ulang dan bagikan kepada teman-temanmu, keluargamu, saudaramu tentang kebaikan Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Haleluya. Siap kita terus menjadi berkat tanpa batas. Malam pujian dan renungan hadir setiap minggu bagi semua pemirsa yang di rumah jam 7.15 malam. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Oke, semua pemirsa yang di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya, waktunya ya. Dan sebenarnya masih banyak hal yang akan saya ceritakan, namun intinya itulah yang saya bilang, separuh nyawaku telah kembali. Apabila jika bukan karena pertolongan Tuhan, saya percaya nggak tahu siapa yang melanjutkan acara seperti ini. Nah, saya selalu yakin bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan itu punya rancangan, rencana yang baik banget. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua pemirsa yang sudah setia menonton acara ini, yang sudah setia menantikan acara ini, bahkan yang sudah setia menanyakan kabar kapan live lagi. Terima kasih banyak, berarti acara ini boleh menjadi berkat. Benar-benar boleh menjadi berkat tanpa batas. Saya katakan tayangan ini mungkin sudah akan selesai, tapi bisa ditayang ulang. Silakan share, bagikan, sehingga begitu banyak orang boleh mendengarkan kesaksian ini, boleh mendengarkan tentang kebaikan Tuhan yang di mana Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Semua pemirsa yang di rumah, ya, waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat, ya, 30 ya, 30 berapa ini. Nah, namun saya percaya semua pasti rindu terus memuji menyembah Tuhan. Ini satu pujian
yang terakhir yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan, kita percaya bersama Tuhan kita sanggup melewati semuanya. Mari semua pemirsa yang di rumah akan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama dengan Tuhan. Yuk. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera, sumber segalanya. Bukan kemampuan kita, tapi Tuhan yang memberi kemampuan. Dia memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Akan terima kami apa adanya. Haleluya. Kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan senantiasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan ku yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin pemirsa yang di rumah. Haleluya. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu sebelum kita akhiri. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam rancangan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, semua pemirsa, semua teman-temanku, sahabatku, saudaraku, semua yang menonton tayangan ini, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di setiap situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan selalu hadir kok. Apalagi di saat engkau berdosa, Tuhan hadir kok. Tapi saya tahu Tuhan tidak akan membiarkanmu terus larut-larut di dalam sebuah kesalahan. Mari ambil komitmen, ambil keputusan untuk tinggalkan sesuatu segalanya yang Tuhan tidak mau. Dan kita berlari-lari pada tujuan, ya, berlari-lari pada tujuan meraih mahkota kehidupan. Oke, semua pemirsa, jika ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita lemah, hal-hal yang membuat kita tidak berdaya, yang melemahkan iman, hal-hal yang mengimpartasikan, membagikan hawa-hawa negatif, dijauhi pemirsa. Engkau jauhi dan engkau doakan mereka supaya mereka berubah. Biarlah menjadi hati Bapa Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Tapi datanglah kepada Tuhan. Jika hari-hari ini ada pemirsa yang mengalami hal yang sama, jika engkau dibicarakan hal-hal yang tidak benar, difitnah, dihina, disalahkan, dituduh, mari datang kepada tujuan. Jangan merasa tertuduh terus, ya. Jangan merasa tertuduh terus. Tapi kita lihat, kita harus move on, bangkit ya, bangkit. Kemudian kita berlari-lari pada tujuan. Ingat, apapun juga masalahmu, jika engkau punya masalah yang sangat besar, baik kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, kemudian masa depanmu, pasangan hidupmu, usahamu, karirmu, mari saya mau mengajak semua pemirsa datang kepada Tuhan Yesus. Yuk kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bukan datang kepada agama, ya. Bukan, saya tidak mengajak Anda percaya menjadi orang Kristen. No. Tapi saya mau mengajak Anda datang kepada Tuhan Yesus, sumber segalanya. Amin. Mari kita berlomba-lomba berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oke? Karena Tuhan mau seperti itu dalam kehidupan kita.
malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Mari saksikan terus acaranya setiap hari Minggu jam 7.15 sampai jam 8.30 sampai selesai. Selalu kita mau diberkati dan rindu diberkati. Mari kita akan berdoa semua pemirsa yang di rumah. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin acara ini dari awal sampai penghujung acara sampai selesainya. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah atas semua penonton, semua pemirsa dimanapun berada, dan buat hamba-Mu sendiri yang menyampaikan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati berkat-berkat-Mu. Dan pemirsa yang sudah menonton, Tuhan kiranya Engkau teguhkan iman mereka. Jika ada iman yang suam-suam kuku yang mulai menghilang, menjauh daripada Engkau, Tuhan raih kembali. Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka untuk datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya, dan juga semua pemirsa, Engkau jika saat ini imanmu mulai lemah, ayo datang kepada Tuhan. Kita berlari-lari kepada Tuhan. Jangan melihat semua kesalahan, masalah yang besar itu. Percayalah Tuhan kita, Yesus Kristus, jauh lebih besar dari segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, minta ampun, minta kekuatan daripada Tuhan, dan nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Jika pemirsa ada yang di antara kamu, Anda yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, permasalahan yang saya katakan tadi, mari datang kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat semua pemirsa. Ya, saya tidak bisa apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Dan ingatlah waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa jika saat ini ada pemirsa mereka yang mengalami sakit penyakit apapun itu Tuhan, sakit yang biasa saja maupun sakit yang sangat parah Tuhan, apapun yang dialami pemirsa anak-anak-Mu saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau punya cara, kuasa-Mu yang tak terbatas itu, maka Engkau yang akan menjamah mereka Tuhan, Engkau yang akan mengangkat sakit penyakit mereka, Engkau yang akan menghancurkan segala sakit penyakit mereka apapun itu Tuhan Yesus. Engkau berkuasa menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan Yesus, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita buat mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika saat ini ada anak-anak-Mu, pemirsa siapapun dia yang saat ini mengalami pekerjaan mereka yang saat ini lagi sulit Tuhan untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan Engkau yang kreatif, Engkau punya cara, dan hamba-Mu percaya Tuhan, buat setiap anak-Mu yang setia mengikuti Engkau, mengandalkan Engkau, yang berserah kepada Engkau dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Engkau mau Tuhan, mereka tidak perlu lagi mencari berkat itu, tapi Tuhan mengirimkan berkat itu menghampiri kepada mereka. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami imani itu Tuhan. Dan jika saat ini yang lagi bergumul untuk pasangan hidup segala macam, Tuhan, mereka yang juga hampir berpisah apapun itu Tuhan Yesus, Engkau yang mengutuhkan mereka semua, Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat, hamba-Mu teringat, ada satu orang Tuhan yang saat ini mengalami tubuh kritis Tuhan. Ada satu orang Tuhan yang dimana mereka mengirimkan tabung oksigen untuk menyambung nyawanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat orang itu. Yesus, jika Engkau kehendaki Tuhan, maka Engkau pulihkan dan sembuhkan orang itu Tuhan. Engkau yang akan memulihkan Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan lewat cara-Mu yang ajaib Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, terus beri kekuatan, terus beri Tuhan sukacita, dan beri Tuhan mereka pengharapan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tim kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun yang membuat kami tidak bisa bersama-sama, karena kami terus menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah untuk terus jaga jarak,
Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka rindu melayani, rindu untuk bersaksi, rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita. Engkau tutup bungkus Tuhan kami semua pada malam hari ini yang menyaksikan tayangan ini. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, perhatian-Mu tidak pernah berlalu, dan mujizat-Mu terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi, dan terus terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini seruan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Semua pemirsa yang di rumah dimanapun berada, saya percaya Anda terus diberkati Tuhan, terus diberkati Tuhan. Acara ini sudah selesai sebentar lagi, tapi kasih karunia Tuhan, pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus dengan cara Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan semua Anda semua pemirsa dimanapun berada. Oke? Percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kekuatan. Jangan hanya separuh saja nyawanya hilang. Mungkin nyawamu sisa sedikit pemirsa ya, bisa diukur. Tuhan sanggup mengembalikannya. Amin. Jika itu pemirsa, jika itu Anda yang sedang sakit, katakan amin, katakan amin ya. Ya, jika juga itu Anda, harta bendamu yang sisa 5%, 10%, Tuhan sanggup mengembalikan dengan cara yang luar biasa. Oke? Imani itu luar biasa. Tuhan engkau luar biasa. Baik, sebelum saya akhiri, saya ada satu kalimat yang mungkin akan menjadi berkat buat kita semua ya. Coba di highlight kalimat ini. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, maka orang itu bisa membedakan di mana itu hasutan yang membuat kita jatuh dalam kesalahan, dan di mana itu sebuah motivasi yang akan membuat kita berbuah di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Halo, ya, shalom, salam damai sejahtera, malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa batas. Saksikan terus setiap hari Minggu jam 7.15 sampai jam 8.30. Mari kita terus berdoa, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus menjadi berkat tanpa batas.